Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Oke, Bu Rati dan teman-teman semuanya, apa kabarnya? Nah, kan ini musim pandemi, sebaiknya kita belajar harus pakai menggunakan masker. Oke, kita akan pakai masker. Oke, nah seperti ini cara yang baik pakai masker. Kita akan membahas materi kali ini tentang materi birrul walidain. Birrul walidain itu apa sih? Oke, kita simak video berikutnya. Birrul walidain atau yang lebih dikenal berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana berbakti kepada orang tua itu hukumnya fardu wajib atau fardu ain bagi setiap muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah non-muslim. Setiap muslim wajib mentaati setiap perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Birrul walidain merupakan bentuk silaturahmi yang paling utama. Dalam Islam tidak saja ditekankan harus menghormati kedua orang tua saja, akan tetapi ada akhlak yang mengharuskan orang yang lebih muda untuk menghargai orang yang lebih tua usianya, dan yang tua harus menyayangi yang muda. Seorang ulama dalam bukunya juga menjelaskan hal yang berupa. Dalam segala kegiatan umat Islam diharuskan untuk mendahulukan orang-orang yang lebih tua usianya. Penjelasan ini berdasarkan perintah dari malaikat Jibril, karena dikatakan bahwa menghormati orang yang lebih tua termasuk salah satu mengagungkan Allah. Al-walidain itu maksudnya adalah kedua orang tua kandung, dan albir yang berarti kebaikan. Berdasarkan hadis Rasulullah, albir adalah baiknya akhlak. Albir adalah hak kedua orang tua dan kerabat dekat. Lawan dari al-uquq yang artinya durhaka, yaitu kejelekan dan menyia-nyiakan hak. Albir adalah mentaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan kepada engkau, selama tidak bermaksiat kepada Allah, dan al-uquq dan menjauhi mereka dan tidak berbuat baik kepadanya. Dasar hukumnya itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua ibu dan bapak engkau. Lalu ada hadisnya juga yang berbunyi, keridhaan Allah atau Arab ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Arab atau Allah ada pada kemurkaan orang tua. Sesungguhnya Allah mengharapkan atas kalian mendurhakai para ibu, menghibur hidup-hidup anak perempuan, dan tidak mau memberi tatapan tetapi meminta-minta, bakhil. Dan Allah membenci atas kalian yang mengatakan kata si fulan begini, si fulan berkata begitu, tanpa diteliti terlebih dahulu. Banyak hartanya yang tidak bermanfaat dan membuang-buang harta. Lalu kedudukan birrul walidain itu seperti apa sih? Dalam Quran surat An-Nisa juga sudah dijelaskan bahwa kedudukan hak seorang ibu khususnya untuk diberikan bakti oleh seorang anak yang lebih tinggi 3 berbanding 1 dibandingkan seorang ayah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah kemudian berkata, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Dia menjawab, ibumu. Ia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Dia menjawab, ibumu. Ia pun berkata lagi, kemudian siapa lagi? Dia menjawab, ibumu. Ia pun berkata lagi, kemudian siapa lagi? Baru dia menjawab, bapakmu. Lalu, keutamaan birrul walidain itu seperti apa sih? Di antaranya yaitu amalan yang paling mulia, yaitu dalam hadis, saya bertanya kepada Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah bersabda, sholatlah tepat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian apalagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbuatlah baik kepada orang tua. Saya bertanya lagi, lalu apa? Maka Rasulullah bersabda, berjihadlah di jalan Allah. Lalu lebih utama dari jihad kifai. Maksudnya itu seperti apa sih? Berbakti kepada orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan jihad yang fardu kifayah.
Sehingga seorang yang hendak berangkat jihad, kemudian orang tuanya tidak mengizinkannya, maka dia dilarang untuk pergi berjihad. Apabila jihad itu fardu kifayah, maka diwajibkan izin kepada orang tua dan diharamkan berangkat tanpa izin kedua. Ini adalah kesepakatan para ulama yang berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, datang seorang laki kepada Nabi, meminta izin kepadanya untuk berangkat jihad. Maka dia bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya. Maka ia bersabda, pada keduanya engkau berjihad. Sifat para nabi dan orang-orang soleh. Sifat para nabi yang berbakti kepada orang tua adalah akhlak yang paling nabi yang orang-orang soleh. Hal ini sebagaimana yang telah Allah kabarkan sendiri di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Allah menceritakan tentang permohonan ampun Nabi Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya. Meskipun ayahnya adalah seorang orang yang kafir, dia Ibrahim berkata, semoga selamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Lalu, dalam ajaran umat sebelumnya itu seperti apa sih? Berbakti kepada orang tua merupakan perintah yang tercantum di dalam kitab Yahudi yang disebut 10 perintah Allah atau 10 Commandments. Pada perintah kelima termuat dalam kitab Keluaran 20/12 dan Ulangan 5/16. Hukum ini mencakup semua tindakan baik, dukungan material, hormat, dan ketaatan kedua orang tua. Perintah ini mencegah kata-kata kasar dan tindakan yang mencerdaskan. Begitu pula disebutkan di dalam kitab Kristenan pada Matius 15:24 dan 19:219. Markus 7:10 dan 10:219 dan Lukas 18:220. Itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik pengucapan ataupun penyampaian yang kata-katanya kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.